Shalom. 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 Puji nama Tuhan, kasih kemurahan Allah begitu besar atas kehidupan kita. Dan biar pada pagi hari ini tetap dalam suasana surga ada bersama dengan kita. Sukacita melimpah atas kehidupan kita. Dan saya percaya lewat kasih-Nya semua itu boleh ada seperti saat ini. Biarlah kita pujikan pujian untuk meninggikan Dia, memuliakan Dia. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Aku sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Pandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Dekat padamu, Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka, aku sangka menemukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. memandang wajah-Mu, Memandang wajahmu, mengikuti kebenaranmu, mengejar hadirmu. amin dalam hidupku. Membawa sembahku, Menyatakan kebesaran-Mu. Haleluya. kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Memandang wajah-Mu, Memandang wajahmu, mengikuti kebenaranmu,
hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranku, mengejar hadirmu. Haleluya. Sekali lagi kami sembah Dia, memandang wajah-Mu Yesus. Serahkan wajah-Mu. Haleluya. Saya mengundang di dan tempat dimanapun berada di rumah, kita berdiri, kita tinggikan Dia, kita agungkan Dia. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Yesus. Sembahwa, sembahku, menyatakan kebesaranku, mengejar hadirmu dalam hidupku. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kita sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Memandang wajah-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Segala puji dan hormat kebesaran hanya Engkau-lah yang kami junjung tinggi Tuhan saat ini. Engkau-lah junjungan kami, Engkau-lah kebesaran kami, Engkau-lah yang ada untuk kami Tuhan. Dan kami percaya pada pagi hari ini kami merasakan berkat melimpah karena kami memandang wajah-Mu di atas gunung Golgota. Adalah kebesaran, kemuliaan Engkau sudah nyatakan, Engkau sudah berikan atas kehidupan kami, bangsa kafir, bangsa yang tidak punya hak sama sekali Tuhan. Tapi oleh karena kasih kemurahan-Mu Tuhan, Engkau mengangkat hidup kami. Kami bersyukur biar pada pagi hari Tuhan, lewat hadirat Allah, lewat kuasa Allah, lewat kekuatan daripada Engkau Tuhan, nyatakan semua dalam kehidupan kami. Karena kami punya Allah, Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yaitu Yesus Kristus, junjungan kami, ketinggian kami, dan segala kemuliaan, kehormatan hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur atas semua besar anugerah-Mu atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan kita Tuhan yang maha besar, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang tinggi. Bahkan Tuhan yang punya segala sesuatu, kuasa ada dalam kehidupannya mereka. Dan kami percaya jika kita mengandalkan Dia, segala sesuatu akan indah tepat pada waktunya. Haleluya. Dialah Raja, Dialah kuasa, dan Dialah segalanya untuk kita.
pagi hari ini kita sembah Dia, karena Dia patut untuk kita sembah kemuliaan pada Tuhan kita, Raja di atas segala raja. Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan namanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang dan bergoyahkan, Kau tetap Allah. Tetap pada dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranku, tak tertutup panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Katakan ku sembah, haleluya, amin. Tinggikan Dia, agungkan Dia, haleluya. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap. Katakan ku sembah Engkau Yesus, Engkau Yesus, hanya Engkau, amin, Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah, haleluya, hanya Engkau Yesus, amin. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Saya sudah sidang jemaat kita bagi
berdiri bersama-sama. Silakan masuk ke dalam. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. 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 Itulah ungkapan kami Tuhan, di mana Engkau sebagai Allah yang tidak tergoncangkan, demikian juga kepada kehidupan yang mempercayakan kehidupan ke dalam tangan-Mu, menghadapi apapun goncangan-goncangan itu tidak akan mempengaruhi kehidupan ini Tuhan. Untuk itu Bapa di dalam surga, pagi hari ini kembali kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan di dalam ibadah pagi hari ini, dan biarlah apa yang Kau akan sampaikan kepada kami boleh menjadi kekuatan kami menghadapi segala hal yang ada saat ini Tuhan. Untuk itu mari menyerahkan keberadaan kami ke dalam tangan-Mu. Kalau ada kekurangan kelemahan ampuni, supaya pagi hari ini kami boleh Bapa mendengarkan firman-Mu sampai yakin dan mengerti Tuhan firman-Mu, bahkan praktek hidup kami Tuhan. Oh Bapa di dalam surga, kuasa apapun yang masih berusaha mengganggu dan mempengaruhi dalam setiap kehidupan Tuhan, oh Bapa dalam surga, Engkau akan tolong sehingga kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan, kuasa apapun bentuknya disusirkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berilah kemuliaan pada sidang jemaat-Mu dimanapun berada, supaya kami semua boleh merasakan jamahan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati puji-pujian yang sudah dipersembahkan, biar semua itu boleh menyenangkan Engkau Tuhan, mengundang hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan sidang jemaat duduk kembali. Saya ucapkan selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus. Dan biarlah pagi hari ini tetap kemurahan Tuhan berlaku bagi kita, yaitu lewat firman-Nya yang akan memberikan kekuatan bagi kehidupan kita di saat-saat ini, bahkan di saat menghadapi keadaan-keadaan yang menyulitkan ini. Tetapi kami percaya Engkau Allah yang tidak tergoncangkan, firman-Mu tidak tergoncangkan, ya dan amin. Demikian juga bagi setiap kehidupan kita yang mau hidup di dalam firman-Nya, dalam rencananya, tidak akan tergoncangkan. Nah saudara dikasih Tuhan, kita sudah mempelajari yaitu yang lalu kesaksian yang palsu dan kesaksian yang benar. Ya, ini selalu di dalam dunia ada dua, ada yang palsu, ada yang benar, ya, ada yang baik, ada yang jahat dan lain sebagainya. Dan saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat dalam mempelajari tentang kesaksian palsu dan kesaksian yang benar, ya kita tahu yang palsu itu nanti akan binasa, yang benar sekalipun ya saat itu Bapak Tuhan Yesus menghadapi masalah yang sulit, tetapi dia tetap bersaksi atau bersaksi tentang kebenaran. Nah, saudara dikasih Tuhan, inilah yang harus ada pada kita supaya kita di hari-hari ini juga jangan keliru jalan. Jalan yang mana? Ya, ada jalan yang lebar, ada jalan yang sempit. Ya, jalan yang mana? Ya, jangan keliru jalan, apalagi tersesat. Ya, jalan yang lebar
kayaknya enak tapi masuknya ya nanti akhirnya binasa. Tapi kalau kita masuk jalan salib, ya, memang tidak mengenakan daging, ya, jalan ini jalan yang sempit, tetapi nanti kita masuk dalam kemuliaan. Nah, ini sudah kita pelajari. Nah, pagi hari ini saya akan mengajak untuk kita merenungkan, ya, sehingga kehidupan ini jangan kita keliru jalan di saat ini. Kelihatannya enak mulus tapi ternyata menyesatkan. Nah, untuk itu kita harus tahu terlebih dahulu di mana jalan yang betul ataupun yang salah. Tuhan Yesus di dalam doanya, ya, Tuhan Yesus di dalam doanya, saudara dikasih Tuhan, ya, dan menjawab, ya, atau meluruskan pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan, ya, tentang kebangkitan. Apakah nanti kalau dibangkitkan nanti ada perkawinan dan sebagainya. Nah, ini sampai saat sekarang ini Tuhan Yesus juga mendoakan kepada kehidupan kita. Kalau kita melihat di dalam, ya, Markus 12 ayat 24, nanti saudara baca seluruh perikop, ya. Markus 12 ayat 24 dituliskan di situ, jawab Yesus kepada mereka, yaitu pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan, kamu sesat justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Ya. Nah, saudara dikasih Tuhan dikatakan kamu tuh sesat, kenapa? Justru karena kamu tidak mengerti kitab suci atau firman Tuhan ataupun kuasa Allah. Nah, inilah yang harus kita perhatikan, saudara dikasih Tuhan. Mari, kalau ada dua hal tadi, jalan yang benar, ya, dan jalan yang salah. Ukuran dari jalan yang benar itu adalah firman Tuhan. Itu firman Tuhan itu benar. Jadi ukuran dari jalan yang benar adalah firman Tuhan. Di dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 17, Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi ukuran dari jalan yang benar itu adalah firman Tuhan. Yang pertama tadi, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian atau kekudusan tadi. Nah, saudara dikasih Tuhan, ya, sehingga tidak ada lagi dosa. Kalau hidup dalam kesucian berarti dosa-dosa yang ada sudah disucikan. Ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, ya, di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 15 dan 16. 1 Petrus pasal 1 15 dan 16. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ya, ini saudara dikasih Tuhan. Ya. Untuk itu mari kita harus saat-saat ini untuk bisa menjaga hidup ini dalam kesucian di hadapan Tuhan. Ya. Jadi di mana saja, dalam hal apa saja, dan kapan saja, ya, dahulu atau sekarang, ya, atau yang akan datang, tetap menjaga hidup dalam
kesucian. Ya, yaitu lewat firman pengajaran yang benar, yang keras, yang tajam, menyucikan dalam kehidupan kita. Dan jalan, saudara dikasih Tuhan, ya, yang jalan yang betul, yang kedua itu hidup sesuai firman Tuhan. Inilah, untuk hidup sesuai firman Tuhan, ini merupakan jalan yang sempit. Ya. Kalau di Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sehingga jelas, ya, tidak akan tersesat kalau ada terang. Firman itu menjadi pelita terang, ya, dikatakan di sini bagi kakiku, bagi jalanku, sehingga kita tidak akan tersesat. Ini yang benar. Ya. Jadi ukuran jalan yang benar tadi hidup dalam kesucian sampai nanti tidak ada dosa dan sesuai firman Tuhan. Ya, untuk bisa taat dengan itu merupakan jalan yang sempit ini. Dan yang ketiga, jalan yang benar itu juga dipimpin oleh Roh, bukan menurut kehendak daging, ya. Tidak menurut kehendak daging. Ya. Sebab semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ini Roma pasal 8 ayat 14 ini. Nah, saudara dikasih Tuhan, jadi kita harus dipimpin oleh Roh Kudus ini. Ya. Sehingga kita menjadi anak Allah. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 16-17 lebih jelas lagi. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh Kudus, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ya, jadi ya, inilah jalan yang benar. Sekali lagi, hidup dalam kesucian, hidup sesuai firman Tuhan, dan dipimpin oleh Roh. Dan yang keempat, orang yang di jalan yang benar itu hidupnya nanti akan indah, akan sukacita. Ada keindahan, ada sukacita. Dan menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berkat bagi sekitarnya. Dan kehidupan yang benar ini tentunya masuk dalam rencana Allah. Rencana Allah yang kekal. Kalau kita tetap dalam jalurnya Allah, kalau kereta dalam relnya Allah, ya, tadi seperti ya, yang di atas, ya, maka kita akan masuk nanti. Kalau bicara kereta api, masuk dalam stasiun Allah yang indah untuk masuk dalam kekekalan. Ini jadi jalan yang betul, saudara dikasih Tuhan. Ya, kita harus memperhatikan ini. Jangan sampai kita salah, jangan sampai kita tersesat. Tetapi sebaliknya, sekalipun orang yang beriman, tapi bisa berjalan keliru atau tidak berada pada jalan yang benar, ya, sampai bisa tersesat. Karena apa? Ya, orang beriman nih, orang percaya, ya, tapi berjalan keliru, berarti sesat. Kenapa? Ya, kalau kereta api kita ya, berjalan di relnya, nanti sampai kepada stasiun terakhir. Itu yang menjadi tujuan kita. Tapi kalau kereta api keluar dari relnya, nggak akan pernah sampai
di stasiun terakhir. Jadi sekalipun orang beriman, kita harus hati-hati, jangan berjalan keliru, apalagi sesat. Kenapa? Yang pertama karena keluar dari jalan yang betul, masuk dalam daerahnya iblis. Ya, ada 2 jalan tadi. Kemudian orang beriman berjalan keliru yang kedua karena terus bertumbuh, terus hidup dalam dosa, tidak ada mau untuk dibenarkan, disucikan. Bahkan terus bertumbuh dalam dosa. Tentunya nanti akhirnya ada dalam tangan iblis, tidak lagi dipimpin oleh roh. Kalau sudah bertumbuh dalam dosa terus pun sampai puncak dosa, berada dalam tangan iblis, maka tentunya akan menjadi hamba iblis. Ya. Menjadi hamba iblis. Yohanes 8:34. Yohanes 8:34. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa, setiap orang yang orang beriman tapi masih berbuat dosa adalah hamba dosa. Hamba dosa sama dengan hambanya iblis. Ini saudara dikasih Tuhan. Dan tentunya hidupnya pahit. Tidak ada damai sejahtera. Ya, saudara, kesukaannya hanya sesaat. Ya, saudara dikasih Tuhan. Ya, ini yang perlu diperhatikan. Jadi kita tahu bagaimana kehidupan jalan orang yang benar dan juga sekalipun beriman, ya, tapi berjalan keliru. Nah, kita lihat, ya, kenapa bisa salah jalan? Kenapa bisa salah jalan? Seorang bisa keluar dari jalan yang benar sebab yang pertama itu dari dirinya sendiri. Sebab hidup menuruti daging, menuruti dosa, menuruti dunia, sehingga jatuh dalam pencobaan, berarti keluar dari jalan yang benar. Ini kenapa orang benar bisa salah jalan, keluar dari jalan yang benar oleh karena dirinya sendiri. Dan yang kedua oleh karena pengaruh atau diajak orang lain. Ayo, gak popo. Nah, ini pengaruh, diajak orang lain. Atau karena situasi kondisi yang susah seperti saat-saat ini. Ya. Atau juga karena kesenangan-kesenangan, ya, yang ada dalam dosa sampai ya makan minumnya, mabuk, narkoba. Jalannya itu pasti keliru. Bahkan sesat. Bisa juga oleh kuasa gelap atau okultisme. Ini pengaruh-pengaruh. Jadi dari diri sendiri bisa salah jalan, juga dari pengaruh atau diajak orang lain. Gak apa-apa, titik ae lho itu. Cicipono enak-enak. Nah, ini pengaruh orang lain. Setelah dicicipin terus ketagihan. Jadi ini pengaruh orang lain. Hati-hati kita. Hati-hati kita. Yang ketiga, ya, kenapa bisa salah jalan? Oleh karena tertipu oleh ajaran sesat. Yang rasanya dikira benar, ternyata salah, bahkan melawan firman Tuhan. Ya ini, maka itu tadi ayat yang pertama, yaitu saudara dikasih dalam Markus, ya, supaya kita mengerti dengan kebenaran atau firman Tuhan. Nah,
untuk supaya tidak salah jalan, itu yang ketiga, kita harus punya fondasi, dasar yang kokoh, dasar yang kuat. Kalau tidak punya dasar yang kuat, mudah goyah, mudah roboh. Jadi harus punya fondasi yang kuat dan kokoh. Matius 7 yaitu 24 sampai 28 ya. Matius 7 24 sampai 28. Ini bicara tentang fondasi yang kokoh ini. Setiap orang yang mendengar perkataanku atau firmanku, ini mendengarkan firmanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, tentunya hujan yang lebat, ya. Dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Bukan rusak toh, hebat kerusakannya. Jadi untuk memiliki fondasi yang kokoh, saudara dikasih Tuhan, kita harus mendengarkan firman dan menjadi pelaku firman. Sehingga kalau ada hujan dari atas, hujan lebat, itu bicara sekarang ini secara rohani, yaitu setan dengan kuasa, dengan roh jahat dan roh najisnya ini. Itulah tadi yang akan merongrong kita. Dan kemudian datanglah banjir dari bawah. Itu bicara antikris, antikris. Dan kemudian angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Angin, bicara angin pengajaran palsu yang sekarang sedang begitu banyak, atau katakan tren ini. Kalau mendengar menjadi pelaku firman, ini fondasinya kuat, tidak akan roboh. Dihantam dengan roh jahat, roh najis, enggak akan roboh. Dihantam dengan antikris, dengan perkara ekonomi, tidak akan roboh. Dihantam dengan angin pengejaran, tetap kuat, tidak akan roboh. Jadi kalau kita memiliki yaitu fondasi yang kuat, tidak masalah. Tetapi yang tidak punya fondasi yang kuat, itu akan roboh oleh segala macam gangguan-gangguan itu. Orang yang punya pendirian yang kuat dan benar, kalau mengerti firman Tuhan dengan benar, itu pendiriannya, fondasinya kuat. Tapi orang yang ragu-ragu, yang gak ngerti, gak mungkin punya pendirian yang benar. Sebab itu untuk setiap kehidupan, setiap bahkan segi kehidupan, kita harus punya pengertian firman Tuhan yang jelas dan benar. Jangan sampai mendengar firman Tuhan tapi gak ngerti. Itu sia-sia. Sama dengan ditipu iblis. Jadi harus mendengar sampai mengerti dan dilakukan, berarti taat. Itu baru dapat mempunyai pendirian yang kuat dan kokoh.
Ini saudara dikasih Tuhan. Ya. Jadi mendengar firman. Ya. Sampai mengerti. Dan dilakukan alias taat dengar. Itu pendirian yang kuat, yang kokoh itu. Ya. Jadi bukan sekedar. Ya. Untuk itu kita perlu berjuang. Mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh sampai mengerti. Ya. Di dalam Matius 13, 19 dan 23. Ya. Matius 13, 19 dan 23. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. 23, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu, mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Untuk itu mari. Ya. Sekarang kita ibadah secara online. Ya. Tetapi mari kita mengambil sikap yang benar dalam ibadah dengan sungguh-sungguh. Minta kuasa. Urapan Roh Kudus sehingga kita mendengarkan sungguh-sungguh sampai mengerti. Kalau sudah mengerti baru ditaati. Kalau enggak mengerti bagaimana untuk bisa mentaati? Ya. Jadi di dalam Matius tadi, sebab itu kita harus tekun belajar firman Tuhan ya, dalam urapan Roh Kudus tentunya. Ya. Dalam kesucian, ya. Jangan dengan dosa apapun, apalagi ada kesombongan. Sebab Roh Kuduslah yang dapat membuka, mencelikkan mata kita sampai kita bisa mengerti kebenaran Allah, yaitu firman Allah. Kalau di dalam Lukas 24 ayat 45, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Ya. Ini saudara dikasihi Tuhan. Kalau ada Roh Kudus, Roh kebenaran, pasti akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Sebab dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu dengarnya, itulah yang akan dikatakan dan diberitakan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 10. 1 Korintus 2 ayat yang ke-10. Karena kepada kita Allah telah menyatakan Roh Kudus-Nya, ya, mengurapi kita. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi ya, dalam diri Allah. Ini saudara dikasih Tuhan. Ya, jadi di sini kita melihat, ya, sehingga oleh Roh itu menyatakan. Saudara dikasih Tuhan, ya. Kalau kita bisa sungguh-sungguh mendengarkan, ya, kita bisa taat dengan betul, ngerti taat dengan betul, juga oleh kuasa Roh, maka rohani kita ini bisa bertumbuh semakin hari, semakin seperti Kristus dan akan berbuah-buah. Bukan tadi seperti si setan tumbuh dosa terus sampai puncaknya. Tidak, binasa, jalan sesat.
Tetapi kalau kita mengerti firman, mentaati firman dengan benar, ya, oleh kuasa Roh, maka rohani kita yang bertumbuh semakin memiliki tabiat seperti Kristus dan berbuah-buah. Sehingga tidak sampai keliru jalan, ya, apalagi tersesat. Karena akulah jalan kebenaran dan hidup, pribadi Yesus, yaitu firman pengajaran yang benar itu. Ya. Jadi saudara dikasih firman Tuhan, ya, itu dengan tulus dan segenap hati kita pasti terpelihara di jalan yang benar. Saudara dikasih Tuhan, ya, untuk itu mari, ya, hari-hari ini pergunakan waktu yang ada selagi firman Tuhan masih dibukakan kita sampai mengerti dan mentaati, sehingga kita menghadapi apapun kita akan kuat dan teguh, tidak akan goyah, fondasinya kuat. Ya. Jadi saudara dikasih Tuhan, ya, ini yang harus ada. Kalau firman Tuhan ada, ya, jangan diperdebatkan. Jangan diperdebatkan. Kalau itu kebenaran firman Tuhan. Oh, nanti begini-begini. Jangan diperdebatkan. Dimengerti dan ditaati. Itulah, ya, saudara dikasih Tuhan, jalan yang betul, jalan yang salah. Kenapa bisa salah jalan itu? Ya, harus punya yaitu fondasi yang kokoh. Ya. Sekarang kita lihat jalan yang keliru supaya kita menyadari, seringkali nggak sadari. Yang keempat, ya, jalan keliru. Kalau seorang keluar dari relnya Allah, orang keluar dari rencana Allah, pasti akan masuk dalam jalannya dunia atau jalannya iblis. Sebab hanya ada dua golongan, jalan Tuhan atau jalan iblis. Jalan suci atau jalan dosa. Tidak ada jalan tengah atau pelin-pelan. Kalau masih pelin-pelan itu termasuk jalannya iblis. Ya. Kalau masih pelin-pelan termasuk jalannya iblis itu. Ya. Kayak sidang jemaat Laodikia sudah dijelaskan kemarin, yaitu karena suam-suam kuku. Ya. Enggak panas, enggak dingin. Suam-suam kuku. Ya. Itu akan menjadi muntahan dari Tuhan. Tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kalau seorang jalannya keliru, nah masing-masing ada akibatnya yang nyata secara jasmani, lebih-lebih secara rohani. Bisa rusak, bisa binasa bahkan jiwanya karena akibat ajaran-ajaran yang sesat. Nah, saudara dikasih Tuhan, mari saya akan ajak untuk melihat, ya, kita akan membagi macam-macam gangguan atau ajaran-ajaran yang salah. Ya, ada dua bagian yang besar, ya, atau ajaran yang keliru. Yang pertama, ajaran ekstrim. Yang kedua, ajaran-ajaran yang keliru. Ini hal yang lebih jelek, yang akibatnya, ya, begitu dahsyat. Ya. Bahkan sampai kehilangan keselamatan. Ya. Kemudian yaitu jalan keliru tadi, jelas ajaran sesat. Ini melawan firman Allah, ajaran sesat melawan firman Allah dengan jelas, dengan terang-terangan, dan menyangkal Tuhan, menyangkal firman-Nya, sehingga keselamatannya hilang. Baik ada yang secara halus, rasanya tidak nampak, tapi ada yang terus terang-terangan. Petrus menyangkal Tuhan 3
kali ini dengan jelas, dengan terang-terangan. Ya. Sehingga harusnya dia juga binasa, melawan jalan salib, nggak mau ya, ikut jalan salib, sampai menarik Yesus ke samping. Tetapi di saat Petrus mendapat kemurahan, ya, maka dia bisa tertolong. Saudara dikasihi Tuhan, ya, orang yang tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Kristus, Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia, itu tidak pernah akan mendapat pengampunan dosa. Dengan jelas tidak mendapat pengampunan dosa berarti tidak selamat. Ya. Mari kita lihat beberapa contoh. Ya. Yang pertama ada ajaran ekstrim. Ajaran ekstrim yang gimana? Ya. Orangnya, kehidupannya orangnya masih sungguh-sungguh ikut Tuhan. Masih ibadah dan lain sebagainya. Bahkan banyak yang berkobar-kobar atau bergairah. Ya. Di dalam itu. Tetapi sungguhnya tingkat rohaninya itu masih kerdil, masih kanak-kanak. Sebab itu sangat mudah kacau, sangat mudah terombang-ambing ke sana kemari, bahkan bisa mengalami celaka dan jatuh dalam dosa yang kecil sampai dosa yang besar. Karena apa? Pengertian terhadap firman Tuhan itu masih terlalu dangkal. Semangat banget, ibadah mulai semangat banget, tapi pertumbuhan rohnya masih kerdil, masih kecil, ya. Karena pengertiannya dangkal. Ya, ini saudara dikasih, tidak ada buahnya. Seperti Tuhan Yesus melihat, ya, di pohon ara itu dari jauh lihat banyak sekali daunnya, tapi begitu dekat tidak ada buahnya, dikutuk. Di sini kita melihat ada beberapa ajaran yang tampaknya sangat rohani, perhatikan, ya, sangat rohani, tetapi sebetulnya manusiawi. Artinya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Contohnya dalam hal kesehatan, sakit atau kesembuhan, seolah-olah dengan iman kita sudah kayaknya menjadi malaikat, sehingga kita bersikap ekstrim, gak peduli cara-cara hidup sehat, seolah-olah tubuh kita yang memang sudah ditebus lewat darah Yesus, dosa yang tebus, tapi rasanya gak mungkin aku sakit. Jadi seolah dengan iman sudah menjadi rohaninya tinggi, bersikap ekstrim, gak peduli lagi cara-cara hidup sehat. Aku kan sudah ditebus dengan darahnya. Dan dengan iman tubuhnya, aku gak bisa sakit. Tidak bisa sakit, tidak bisa lemah, tidak bisa mati. Padahal masih ada hajaran kalau berdosa, masih ada ujian untuk proses lebih jauh. Ini seringkali saudara dikasih Tuhan. Enggak mau ke dokter, ngapain ke dokter? Aku punya iman. Sakit enggak mau minum obat. Sekarang menghadapi masa-masa ini harus mengikuti protokol kesehatan. Enggak apa-apa. Tuhan akan tolong. Ini ya, ekstrim ini saudara dikasih Tuhan. Ya. Yesus pernah dicobai untuk lompat dari bumbungan bait Allah, tetapi menolak sekalipun ada janji firman Tuhan bahwa akan ada malaikat-malaikat yang menatang dia, menatang umat Tuhan dalam tangannya. Yesus tahu bisa.
Ya, saudara dikasih Tuhan, Yesus katakan, iblis katakan, ayo lompat dari hubungan baik Allah. Yesus menolak. Sekalipun ada janji firman bahwa sekalipun dia lompat, masih ada malaikat yang mendatang. Tapi Yesus menolak. Ya. Mazmur 91, Mazmur 91 ayat 11, 12. Ya. Sebab malaikat-malaikat akan diperintahkannya kepada untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ini ada memang firman Tuhan mengatakan ini, tetapi waktu iblis mengatakan kepada Yesus, Yesus menolak ini. Yesus langsung menolak. Ini janji Tuhan, firman Tuhan. Jadi ya, saudara dikasih Tuhan, ya, di sini kita melihat jangan kita sembarang atau ekstrim. Oh, gak apa-apa, gak usah ke dokter, gak usah ini. Di saat pandemi ini, gak popo, gak pakai masker, gak popo, Tuhan melindungi. Ini ekstrim, saudara dikasih Tuhan. Ya, bisa celaka melawan Allah. Apa yang baik, yang betul, yang berfaedah, hendaklah kita pikirkan dan lakukan. Dalam Efesus, ya, pasal yang ke Efesus pasal Filipi pasal 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap dengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipikirkanlah semuanya itu. Ini yang harus kita pikirkan di hari-hari. Jadi kalau sakit, saudara dikasih Tuhan, mungkin kita perlu istirahat, kita perlu tidur cukup. Ya. Seperti ya, Yesus juga kepada murid-muridnya mengatakan itu, ya, di dalam Markus pasal 6. Ya. Jadi kita perlu, enggak perlu kerja keras terus, enggak perlu peduli, enggak makan yang cukup dan vitamin dan sebagainya, enggak tidur cukup, kerja terus. Jangan sampai ekstrim, saudara dikasih. Tetapi di sini kita melihat Markus pasal 6 ayat 31 dan 32, apa yang Tuhan Yesus katakan kepada muridnya. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Oh, sibuk banget, banyak orang datang. Kita juga mungkin pelayanan begitu banyak, tapi tetap seperti Yesus katakan, yaitu mari ke tempat yang suci supaya kita dan beristirahatlah. Ini saudara dikasih Tuhan, ini perlu diperhatikan. Jadi jangan ekstrim. Oh, enggak apa-apa. Hati-hati. Itu jalan yang keliru. Ya. Jadi kalau orang banyak ya, sudah 3 hari bersama-sama dengan Tuhan, bahkan murid belum makan, bahkan Yesus juga berusaha memberi makan meskipun dengan akal manusia itu terlalu sulit. Memberi makan 5.000 orang. Nah, saudara dikasih Tuhan. Jadi jangan karena iman lalu hidup ini mencobai Tuhan.
Tidak peduli istirahat, tidak perlu makan minum yang benar, menolak obat kalau sakit. Enggak mau makan makanan yang bergizi, apalagi saat menghadapi masa pandemi seperti ini. Mengharamkan, pergi ke dokter, enggak usah dokter. Dokter ya, bukan dukun. Ya. Saudara dikasih Tuhan. Ini mengabaikan cara-cara hidup sehat atau mengabaikan protokol kesehatan di saat masa pandemi ini. Hati-hati. Enggak apa-apa. Hati-hati. Itu ekstrim. Ya. Saudara dikasih Tuhan, di dalam Filipi 4 tadi, pikirkanlah ya semuanya itu. Nah, ini yang menjadi pemikiran kita di hari-hari ini. Beberapa jadi keliru dan ekstrim karena yaitu salah tafsir atau salah mengerti terhadap kebenaran firman Tuhan, ditafsirkan yang keliru. Meskipun kita memelihara tubuh kita secukupnya, kita tetap percaya dan tetap berharap Tuhan. Sebab sehat, sembuh, umur itu ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Perhatikan, jangan mencobai Tuhan. Apalagi kalau ajaran yang membenarkan kebiasaan yang salah. Ada yang salah terus dilakukan menjadi kebiasaan. Bahkan melawan firman Tuhan dengan macam-macam alasan. Alasan yang termasuk pikiran manusia. Ini saudara dikasih Tuhan. Contoh-contoh yang sudah umum dalam pergaulan, dalam pernikahan, dalam pekerjaan, dan dalam pergaulan lain-lain. Pengertian yang salah itu akan membuat kita keluar dari jalurnya, dari jalannya yang benar dengan Tuhan, dan berjalan sendiri yang akhirnya nanti diterkam oleh singa yang mengaum-ngaum. Sadarlah, berjaga-jagalah. Lawanmu iblis seperti singa yang mengaum-ngaum. Nah, ini saudara di sini. Juga tentang nubuatan. Juga tentang yaitu nubuatan. Ya. Ajaran yang ekstrim ada keliru. Ajaran tadi juga tentang nubuatan. Ada beberapa nubuatan tentang pandemi ya yang ternyata meleset karena tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nanti akhirnya hamba Tuhan itu bernubuat tentang pandemi ini, nanti ternyata enggak. Lah nanti menghakimi hamba Tuhan itu nabi palsu gitu. Jangan menghakimi. Tapi lihat kebenaran firman Tuhan. Saudara dikasih Tuhan. Ajaran-ajaran yang keliru. Semua ajaran yang salah. Akibatnya lebih berat bagi anak-anak rohani. Apalagi yang terikat dalam dosa. Itu ajaran keliru. Ajaran keliru ada ya. Ada ajaran orang Yahudi yang menolak Mesias. Ini mencelakakan banyak orang Yahudi yang tidak mengerti dan tidak bisa melihat lawatan Allah dalam kehidupan mereka. Ada juga yang lain, ajaran yang mengatakan bahwa pengampunan diberikan cukup hanya satu kali untuk selanjutnya. Jadi pengampunnya sekali minta ampun, nanti kalau jatuh lagi enggak, sekali saja. Istilahnya ajaran hiperkris. Nah, saudara dikasih Tuhan, ini ajaran yang sesat sehingga membuat orang kehilangan keselamatan.
Mari saudara dikasihi Tuhan, perhatikan ya di hari-hari akhir ini bagi kita. Lalu sekarang masalahnya adalah bagaimana kita bisa membedakan ajaran yang betul dan salah. Nah ini ya yang penting, bagaimana kita bisa membedakan ajaran yang betul dan salah. Jadi kita harus mengerti bahwa tanpa Allah kita tidak akan bisa membedakan. Tidak bisa membedakan antara yang benar ya, dan yang salah. Ya. Kita mengerti ya, kalau tanpa kita tidak bisa membedakan, sebab dosa itu akan membutakan mata manusia rohani. Tadi Roh Kudus kita butuhkan untuk menjelikan mata rohani kita ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, biarlah ya ini yang menjadi perhatian kita, supaya kita mengerti bagaimana kita bisa membedakan ajaran yang betul yang salah. 2 Korintus pasal 4 ayat yang keempat, 2 Korintus 4 ayat yang keempat, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikiran telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kebenaran Kristus yang adalah gambaran Allah. Tidak bisa membedakan ini. Saudara dikasih Tuhan. Karena tadi buta. Sebab itu kita harus ada jalan yang benar seperti tadi di atas sudah jelaskan. Ya, kita harus bebas dari dosa, disucikan di mana saja, kapan saja. Ya, ini saudara dikasih Tuhan, khusus untuk bisa membedakan dan lari padanya. Kita harus tumbuh dalam pengertian terhadap firman Tuhan dan juga terus penuh dipimpin Roh Kudus dan ada dalam persekutuan tubuh Kristus. Sehingga sampai di mana kita bisa mengerti firman Tuhan untuk setiap segi hidup kita. Misalnya tentang kesucian nikah, tentang perkataan, tentang rendah hati dan lain-lain. Sampai kita bisa bertumbuh. Kalau di dalam Matius 13, 19 dan 23, Matius 13, 19, 23, kita baca kembali. Kepada setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat, merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Yang ditambur kata yang baik ialah orang yang mendengar firman itu, mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada 100 kali lipat, ada 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Jadi jangan hanya tumbuh sampai 30%, 60%, tapi harus bisa sampai 100%. Menjadi sempurna. Ya. Semua tumbuh itu baik, selamat, mulia. Sehingga kita sungguh-sungguh ya, masuk di dalam rencana itu. Ada buah yang matang, yang dirindukan oleh Tuhan. Ya. Memang untuk tumbuh itu butuh waktu. Enggak ada saudara tanam benih langsung. Ya. Jadi kalau tanam padi terus langsung jadi, ya, ada berasnya ya enggak mungkin. Enak banget, enggak pernah ada kelaparan, setiap hari bikin. Nah,
Ini saudara dikasih Tuhan. Ya. Di sini kita akan melihat itu. Jadi memang prosesnya mulai 30, 60 sampai 100% sampai sempurna saat ini. Ya. Sehingga nanti sampai Tuhan datang kita mencapai kepada kesempurnaan. Ya. Sebab itu kita perlu penggembalaan yang benar. Sudah jelas diterangkan berulang kali tentang penggembalaan yang benar. Kita perlu penggembalaan yang benar dan tinggal tetap dalam penggembalaan dengan setia. Gak mondar-mandir, gak pindah-pindah rugi. Ya. Ini harus setia, tekun, sudah dipelajari berulang kali. Inilah yang akan membawa kehidupan kita nanti bisa menghasilkan buah. Kita berada pada jalan yang benar, pasti akan menghasilkan buah. Hati yang lembut ini, mendengar firman Tuhan, ini fondasi. Fondasi segalanya ini. Jadi jangan khawatir keliru jalan. Jangan khawatir kalau sesat. Asal kita mau sungguh-sungguh dengan hati yang tulus, percaya kepada Tuhan dan selalu penuh dipimpin oleh Roh Kudus, maka Tuhan sanggup menjaga orang yang sungguh-sungguh ikut Tuhan. Amin. Mari menghadapi masa-masa seperti ini, masa-masa yang sulit, masa-masa di mana kekacauan itu ada, tapi kita akan mendapatkan kekuatan. Ya. Sehingga kalau kita sungguh-sungguh ya, mendengarkan firman, tergembala sampai mengerti firman, artinya pertumbuhan rohani 30, ya, terus 60 sampai sempurna nanti. Ya. Kita nggak khawatir keliru jalan yang sesat ini. Ya. Sehingga asal kita mau sungguh-sungguh dengan tulus, mau mempercaya kehidupan ke dalam dan dipimpin Roh Allah, ya, bahwa Tuhan sanggup menjaga orang yang sungguh-sungguh ikut Tuhan. Amin. Pelayan siap. Tetapi tetap kita harus perlu belajar bertumbuh dalam pengertian kita terhadap firman Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 18. 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, bagi kemuliaannya sekarang dan sampai selama-lamanya. Jadi kita tetap perlu belajar terus firman Tuhan. Bertumbuh dalam kita mengerti firman Tuhan. Sehingga bukan saja bisa membedakan ajaran yang salah dan punya pendirian yang kokoh dan benar. Jadi inilah yang harus, kalau kita punya fondasi, pendirian yang kuat, yang kokoh, maka menghadapi apapun, kita tidak akan tersesat. Amin. Filipi 4 ayat 14. Filipi 4 ayat 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Jadi ya, bukan hanya bisa membedakan ajaran salah ya, dan punya pendirian yang kokoh dan benar, tetapi juga bisa mengerti hidup seperti Kristus dan tumbuh sampai ukuran Kristus yang penuh. Efesus 4 ayat 13. Efesus 4 ayat 13. Sampai kita
semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ini saudara dikasih Tuhan, mari ya, di hari ini jangan ya, kita sembarang, jangan ya, kita lega. Ya, kalau saya katakan ya, berkobar-kobar ibadah, tapi tidak ngerti firman Tuhan. Tidak punya fondasi yang kuat. Menghadapi masa-masa seperti ini, ya, kolaps. Untuk itu banyak berdoa hari-hari. Dengarkan firman. Mengerti firman Tuhan itu yang utama. Mengerti firman Tuhan. Ya. Jangan bukan sekedar mendengar, tapi sampai mengerti firman Tuhan. Ya. Dan dipraktikkan. Ada pertumbuhan sekalipun sedikit, tapi ada pertumbuhan. Memang pertumbuhan itu tidak bisa langsung instan, drastis, tidak bisa. Ya, namanya pertumbuhan apapun, baik itu anak-anak bertumbuh, rohani bertumbuh, ataupun juga tumbuh-tumbuhan, itu semua lewat proses. Ya, mari setelah dikasih Tuhan, inilah ya, perlu menjadi pergumulan kita, doa-doa. Ya saudara pasti akan mendapatkan pertolongan Tuhan di saat menghadapi masa-masa seperti ini. Tuhan memberkati kita. Haleluya Yesus. Haleluya. Mari saya undang sidang jemaat kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita pujikan satu pujian. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Kita terus berjalan hari-hari ke hari.
fondasi yang kuat Tuhan. Biar kami boleh berada di jalan yang benar sesuai kehendak. Kami bersyukur karena Engkau masih mengingatkan kepada kami Tuhan. Di hari-hari menghadapi banyak hal Tuhan. Jangan kami terpengaruh oleh karena diri kami, oleh karena terpengaruh dengan yang lain, terpengaruh dengan dunia, apalagi terpengaruh dengan kuasa-kuasa iblis dan sekutunya. Engkau yang akan memberikan kekuatan kepada kami. Biarlah memberikan kemurahan kepada setiap sidang-Mu Tuhan. Untuk hari-hari ini mau semakin memperhatikan akan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi Tuhan, supaya kami semakin mengerti dan yakin akan firman-Mu, mengerti akan firman-Mu Tuhan, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Ada kekuatan dalam kehidupan kami menghadapi apapun Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, memiliki fondasi yang kuat. Jangan lepaskan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau begitu setia memperhatikan kehidupan. Banyak kekurangan, banyak kelemahan Tuhan. Bahkan mungkin tidak disadari kami berada dalam jalan yang sesat. Ampuni Tuhan, tarik kembali kami untuk berada di jalan yang benar Tuhan. Karena kami tahu lewat kuasa firman pengen menyucikan kami Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pertetapkan firman-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Pujikan kurnia satu kali Bapak Yusuf yang akan berdoa mengucap syukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya Yesus. Ya.
bersyukur Yesus, kami bersyukur padamu. Haleluya. Ya, ya, bersyukur padamu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Inilah kata kami bersyukur kepadamu Tuhan. Karena pada pagi hari Engkau masih mengasihi kami, Engkau masih memelihara kami, bahkan Engkau masih memperhatikan kehidupan kami. Oleh karena firman-Mu lah pada pagi hari ini Tuhan, kami bisa merasakan kasih-Mu ada bersama dengan kami Tuhan. Engkau menuntun kami di dalam jalan yang benar, jalan yang sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu Tuhan. Di mana kami harus Kau pimpin kami melalui pengajaran-pengajaran yang benar di hadapan Engkau Tuhan. Pengajaran yang mengajarkan kami semakin dewasa, semakin mengerti apa yang Kau mau di dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga jalan demi jalan yang kami lalui bukan jalan yang sesat, bukan jalan yang menurut kehendak kami, tapi semua atas kehendak dan rencana-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Berikan pengertian kami, berikan rasa takut kepada Engkau Tuhan, supaya kami dengar-dengaran akan suara dari gembala kami Tuhan, supaya kami melalui suara firman Allah, hidup kami semakin dipimpin, semakin didewasakan, bahkan kami mengerti apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami. Semakin hari semakin indah, semakin hari Engkau memberkati jalan kami Tuhan, karena kami bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Sekali lagi berikan kemampuan lewat Roh Kudus-Mu untuk kami bisa menjadi pelaku-pelaku kebenaran, pelaku-pelaku firman yang ada Tuhan, supaya hidup kami semakin diberkati dalam kehidupan kami. Apa yang kami kerjakan, apa yang kami pikirkan, apa yang kami katakan, semua Kau jadikan berhasil Tuhan, sehingga nama Allah akan dipermuliakan Tuhan. Terima kasih, urapi kami, pimpin segala kehidupan kami, baik perkataan, jalan kami, pemikiran kami, semua Allah mengurapi kami, Allah memberkati kami Tuhan, sehingga semua atas kehendak dan rencana-Mu atas kehidupan kami Tuhan, sehingga apa yang kami katakan bisa menjadikan suatu berkat yang indah untuk kebesaran nama Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tidak luput dari itu Tuhan, tolong Tuhan berikan pengertian kami Tuhan, supaya kami bisa mengerti bahwa dalam satu pengembalaan, satu firman Allah itu menjadi kekuatan yang besar yang kami akan peroleh Tuhan. Sehingga kami duduk diam seperti Maria, dan kami percaya firman-Mu yang berkarya atas kehidupan kami, dan kami percaya di dalam pengembalaan Tuhan ada suatu makanan yang indah, makanan yang mendewasakan kami, makanan yang memimpin kami, sehingga kami bisa mengerti hal yang benar dan hal yang salah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Oleh sebab itu Tuhan, tolong Tuhan berikan kekuatan, kemampuan. Secara manusia kami tidak mampu untuk melakukan semua firman-Mu, tapi kami mohon pimpinan Roh Kudus-Mu memimpin, memberkati kami, menyertai kami Tuhan, sehingga semua pandangan kami, hati kami, dan jalan kami benar-benar Tuhan Engkau sendiri yang menuntun kami, sehingga jalan demi jalan untuk meraih Yerusalem yang baru, kami semua dipimpin oleh kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Oleh sebab itu tetap kami berharap kepada Engkau, bergantung kepada Engkau, dan segalanya sesuatunya hanya firman-Lah yang bisa membuat kami mampu melakukan semua. Karena bagi Engkau tidak ada yang mustahil Tuhan. Terima kasih, berkati semua. Kami bisa merasakan firman-Mu masih ada melimpah atas kehidupan kami. Semua itu karena anugerah-Mu, karena belas kasihan-Mu Tuhan. Kesempatan yang indah ini biar kami pergunakan semua sidang jemaat-Mu dimanapun berada Tuhan. Walaupun secara online ini Tuhan, berikan kemampuan, berikan ketaatan kepada kami, untuk kami bisa dengar-dengaran akan suara gembala kami, supaya hidup kami semakin hari semakin indah, karena pimpinan firman Allah menyertai dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati hamba-Mu dengan kekuatan yang daripada Allah, Kau sertai Tuhan. Kau berikan kesehatan, Kau berikan hikmat, Kau berikan segala sesuatu, ungkapan raja firman-Mu Tuhan, sehingga beban hamba-Mu menaburkan kebenaran firman Allah, sidang jemaat-Mu bisa menerima semua itu, dan kami bisa bertumbuh secara bersama untuk kebesaran dan kemuliaan bagi Engkau Tuhan. Terima kasih, sekali lagi berkati kesehatannya, berkati keluarganya, berkati hamba-Mu dimanapun berada. Tetap Kau pakai menjadi saluran berkat
dan nama Allah, semua kebesaran akan terjadi karena kemuliaan firman Allah dinyatakan bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya firman-Mu tidak akan tinggal diam, tapi firman-Mu akan bertumbuh sesuai dengan rencana-Mu dan menjadi berkat bagi kami dan sekitar kami, bahkan keluarga kami semua. Engkau memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan kepercayaan kami untuk kami bergantung kepada Engkau, supaya kami benar-benar percaya bahwa Yesus yang kami sembah, Yesus yang luar biasa, Yesus yang dahsyat, Yesus yang memberikan kuasa, bahkan Yesus menyatakan semua kemuliaan, segala sesuatu akan indah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala kebesaran kemuliaan hanya bagi Engkau untuk selama-lamanya Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya ucapan syukur yang kami boleh panjatkan kepadamu Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Mana Engkau sudah lawat kami, biarlah semua itu boleh menjadikan berkat kekuatan kami. Sekarang kami berdoa Bapa untuk sidang jemaat-Mu yang sakit dalam tubuh jasmani. Engkau mampu menolong, mengangkat kuasa yang menyebabkan sakit penyakit. Engkau akan pulihkan Tuhan. Untuk itu kami hanya dapat berserah kepada Engkau Tuhan, karena kami tahu Engkau mampu menolong Tuhan. Kami juga berdoa bagi sidang jemaat, ada masalah dalam hidup mereka, Engkau juga akan tolong Tuhan. Juga dalam pekerjaan, usaha, semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu menghadapi masa pandemi ini, masa-masa yang sulit. Tapi kami percaya Engkau tetap memelihara kehidupan sidang jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kami berdoa juga untuk situasi yang ada di dalam bangsa negara ini. Untuk itu kami serahkan ke dalam, biar damai sejahtera-Mu tetap tinggal di dalam Bapa pemerintahan yang ada bangsa negara ini. Dan demikian juga Bapa di dalam menangani COVID-19 ini, biarlah hikmat-Mu juga datang bagi mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih bagi masyarakat yang ada, Engkau juga berikan Bapa biar mereka boleh hidup Tuhan sesuai apa yang ada dalam aturan tentang protokol kesehatan Tuhan dan sebagainya, coba tidak dilanggar Tuhan, tidak mencobai Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Bapa untuk Bapa dalam surga, pelayan-pelayan-Mu pada kesempatan pagi hari ini. Engkau berberkati, beri kekuatan kesehatan juga bagi pelayan-pelayan lain yang juga melayani di waktu-waktu yang akan datang dalam ibadah-ibadah. Saya serahkan dalam tangan-Mu, Engkau yang akan juga memberi kekuatan kesehatan. Terima kasih. Kami bersyukur bagi sidang jemaat-Mu yang sudah memperhatikan untuk memberikan persembahan syukur untuk pekerjaan-Mu, untuk diakon bagi yang membutuhkan, juga untuk sudah dikembalikan, membuktikan Engkau sudah memberkati mereka semua Tuhan. Dan berkat itu semakin dinyatakan bagi kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami dapat mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekarang Engkau akan tolong dan biar damai sejahtera, kasih karunia tetap limpah dalam kehidupan kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sidang jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat, nikmat, anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surga yang mengasihi, yang percaya bersama saya katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati sampai ibadah-ibadah yang akan datang. Haleluya.